Teman-teman, saya akan menjelaskan tugas statistik dan probabilitas mengenai penyelesaian soal latihan distribusi normal. Oke, perkenalkan, nama saya Fonensia Jatia Tahau dengan NIM 2181068. Untuk soal pertama, PT Arta Kita Jaga Selama di Jakarta memperbolehkan konsumen mengembalikan barang telah dibeli apabila terbukti cacat selama 5 hari setelah pembelian. Data selama ini menunjukkan bahwa kasus pengembalian transaksi sebesar 10 kasus dengan standar deviasi 3 per bulannya. Hitunglah A. Dalam berapa persen bulankah terdapat 8 kasus atau kurang pengembalian barang? B. Berapa persen bulan untuk pengembalian barang mencapai 10 hingga 15 kasus? C. Apakah ada probabilitas dalam 1 bulan tidak ada kasus pengembalian barang? Oke, penyelesaiannya untuk soal bagian A. Berapa persen bulankah terdapat 8 kasus atau kurang pengembalian barang? Jadi P dalam kurung X lebih kecil sama dengan 8, P dalam kurung Z lebih kecil sama dengan 8 kurang 10 dibagi 3. P dalam kurung Z lebih kecil sama dengan 0,7 sama dengan 0,758036 sama dengan 0,758. 0,758 berubah dalam bentuk persen menjadi 75,8%. Jadi, persen bulan yang terdapat 8 kasus atau kurang pengembalian barang adalah 75,8%. Untuk pertanyaan bagian B, berapa persen bulan untuk pengembalian barang mencapai 10 hingga 15 kasus? Penyelesaiannya, P dalam kurung 10 lebih kecil sama dengan Z lebih kecil sama dengan 15. Dalam kurung 10 kurang 10 dibagi 3 lebih kecil sama dengan Z lebih kecil sama dengan 15 kurang 10 dibagi 3. P dalam kurung 0 lebih kecil sama dengan Z sama dengan 1,7. 1,7 dikurangi 0 sama dengan 0,955 dikurangi 0,900. Maaf, 0,500. 0,443 diubah dalam bentuk persen menjadi 44,5%. Persen bulan untuk pengembalian barang yang mencapai 10 hingga 15 kasus adalah 44,5%. Pertanyaan bagian C, apakah ada probabilitas dalam 1 bulan tidak ada kasus pengembalian barang? Benar, dalam 1 bulan mempunyai probabilitas 95,5%. Untuk kedua, survei menunjukkan bahwa pemilu pada 2014 perolehan suara PDIP 18,95%, Golkar 14,75%, PKB 9,4%, PPP 6,53%, PAN 7,57%, PKS 6,79%, Demokrat 10,19%, Nasdem 6,72%, Gerindra 11,81%, Hanura 5,26%, PBB 1,46%, dan PKB 0,91%. Dari 1.000 penduduk yang ditanyakan, berapa probabilitas A. 600 memilih PDIP, B. 200 orang memilih Demokrat, dan C. 100 orang memilih KPS? Untuk penyelesaiannya, bagian A 600 memilih PDIP, diketahui P sama dengan peluang, sama dengan 600 orang pemilih PDIP, PE sama dengan probabilitas atau peluang, X sama dengan berapa jumlah orang, dan N sama dengan banyaknya kemungkinan. Ditanya P 600 memilih PDIP. P
PE sama dengan X dibagi N. PE sama dengan 600 dibagi 1000. PE sama dengan 0,6. 0,6 diubah dalam bentuk persen menjadi 60%. Jadi, probabilitas 600 memilih PDIP adalah 60%. Oke, untuk pertanyaan bagian B, 200 orang memilih Demokrat. Diketahui P sama dengan peluang, E sama dengan 200 orang pemilih Demokrat, PE probabilitas atau peluang, X berapa jumlah orang, dan banyaknya kemungkinan. Ditanya PE 200 memilih Demokrat. PE sama dengan X dibagi N, PE sama dengan 200 dibagi 1000. PE sama dengan 0,2. 0,2 diubah dalam bentuk persen menjadi 20%. Jadi, probabilitas 200 memilih Demokrat adalah 20%. Pertanyaan bagian C, 100 orang memilih KPS. Diketahui P sama dengan peluang, E sama dengan 100 orang pemilih KPS, PE probabilitas atau peluang, X sama dengan berapa jumlah orang, N sama dengan banyaknya kemungkinan. Ditanya PE 100 memilih KPS. PE sama dengan X dibagi N, PE sama dengan 100 dibagi 1000. PE sama dengan 0,1. 0,1 diubah menjadi persen adalah 10%. Jadi, probabilitas 100 memilih KPS adalah 10%. Oke teman-teman, sekian dari hasil penjelasan mengenai distribusi normal. Atas perhatian dan teman-teman, saya ucapkan terima kasih.